Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya rahayu bagi kita semua saudara senusantara. Dusukan kali ini kita akan mendatangi sebuah tempat ritual pesugihan yang menggunakan tumbal celana dalam atau daleman. Mungkin para penonton video ini baru mendengar tentang adanya tempat pesugihan yang menggunakan celana dalam atau daleman ya. Namun ini memang benar-benar nyata adanya. Bagi kalian-kalian yang sedang mengalami masalah ekonomi yang cukup berat dan terpuruknya penghasilan kalian, maka kalian harus mencoba mendatangi tempat ritual pesugihan yang menggunakan tumbal celana dalam atau dalaman ini yang akan kita kunjungi. Mengenai syarat unik dalam pesugihan ini, yakni kalian harus memakai celana dalam atau daleman kalian selama 1 bulan tanpa ganti, baik untuk kalangan bapake ataupun kalangan mama-mama yang ingin melakukan ritual pesugihan yang akan kita kunjungi ini. Setelah kalian pakai atau kalian gunakan selama 1 bulan penuh tanpa ganti celana dalam, maka daleman tersebut bisa dijadikan tumbal untuk kalian memperoleh kekayaan secara instan. Mengenai hasil setelah kalian melakukan ritual pesugihan tumbal daleman ini relatif lebih cepat, yakni 3 hari 3 malam kalian sudah bisa merasakan hasilnya. Pesugihan tumbal daleman ini memang berbeda dari tempat-tempat pesugihan yang lainnya yang mana selalu meminta tumbal nyawa, baik itu nyawa manusia maupun nyawa hewan. Jika kalian para penonton video ini tertarik ingin melaksanakan ritual pesugihan dengan menggunakan tumbal celana dalam atau dalaman ini, ya ikuti terus perjalanan kami agar nantinya kalian tahu lokasi keberadaan tempat ritual pesugihan tersebut. Lokasi tempat pesugihan yang akan kita kunjungi ini memang berada di tengah hutan jati yang mana sangat jauh dari pemukiman penduduk kampung ataupun keramaian. Maka dari itu, jikalau kalian ingin datang mengunjunginya, maka ajaklah juru kuncinya yang selalu siap membantu kalian. Biasanya orang-orang yang datang ke tempat ritual pesugihan yang menggunakan tumbal celana dalam atau dalaman ini, mereka berasal dari luar daerah atau luar kota. Entah mengapa, mungkin dari mulut ke mulut mereka mengetahui lokasi tersebut. Sedangkan bagi kalian yang sudah pernah melakukannya, silakan berbagi komentar di bawah video ini.
setelah perjalanan yang cukup jauh dan melelahkan, akhirnya kita sudah sampai di kawasan hutan jati, yang mana kami akan meluncur ke lokasi tempat pesugihan yang menggunakan tumbal celana dalam atau dalaman. Kami sarankan apabila kalian datang mengunjungi lokasi ritual pesugihan ini, kalian saat musim kemarau saja, dan tentu kalian ketahui bahwa jalan menuju ke lokasinya ini medannya cukup berat, apalagi di saat musim hujan, maka jalannya seperti jalannya bayi. Kebanyakan orang-orang yang datang di tempat pesugihan ini ialah kalangan para pedagang-pedagang makanan yang mengandung kuah ya, entah itu bakso, entah itu soto, entah itu rawon dan sebagainya. Namun ada pula dari kalangan embake-embake yang cantik ayu, kinclong moblong-moblong, yang biasanya berjualan krengsengan begicot maupun menjadi pemandu karaoke. Sesampai di lokasi tempat ritual pesugihan yang menggunakan tumbal celana dalam atau dalaman ini, akhirnya kami melanjutkan ingin memasuki kawasan tersebut bersama sang juru kuncinya, yang mana kami tahu lokasi keberadaan ini dipandu dengan sang juru kuncinya. Vegetasi pepohonan di area tempat pesugihan yang menggunakan tumbal celana dalam ini memang berbeda dari kawasan sekitarnya, yang mana didominasi dengan pohon kecacil atau kusambie. Waktu yang tepat saat melakukan ritual pesugihan tumbal celana dalam atau dalaman ini, yakni ialah di saat malam Jumat. Jadi datanglah ke tempat ini saat siang hari, dan nantinya kalian juga harus membawa dupa, kembang 7 rupa, serta minyak zafaron dan serimpi. Jangan lupa kalian juga harus membawa sebuah ember yang terbuat dari tanah liat, yang mana masyarakat biasanya menyebutnya dengan maron. Dan di tempat wadah tersebut nantinya celana dalam kalian dicuci dengan air kembang 7 rupa. Setelah kalian pakai selama 1 bulan penuh celana dalam kalian tanpa diganti, dan setelah itu kalian cuci menggunakan kembang 7 rupa, maka celana dalam tersebut harus diasapi dengan bau-bau kemenyan serta dupa. Saat kalian sedang mengasapi celana dalam atau daleman kalian di atas bara api dengan aroma kemenyan serta bakaran dupa, maka kalian diwajibkan membaca doa dan munajat mantra, serta apa saja keinginan kalian harus disertakan di saat kalian berdoa tersebut. Mengenai doa-doa dan mantra-mantra yang digunakan saat kalian melakukan ritual pesugihan dengan tumbal celana dalam ini, kalian nanti akan dipandu langsung sama sang juru kuncinya. Setelah kalian asapi, maka celana dalam tersebut kalian taruh di tempat
khusus yang mana bisa menarik rezeki dari seluruh penjuru mata angin, dan nantinya kalian harus menunggu celana dalam tersebut betul-betul kering. Setelah kering maka bisa kalian pakai. Nah, kalau kalian sudah berhasil, maka kalian wajib datang ke sini lagi, yang mana kalian harus merayakan syukuran atas keberhasilan kalian dengan membawa panggang ayam serta tumpeng untuk kalian makan bersama-sama sama warga yang tak jauh dari lokasi tempat ini. Dan tepat di hadapan kita itu banyak sekali botol-botol minyak serimpi atau Javaron, bahkan ada pula kembang-kembang yang masih terlihat segar. Mungkin kemarin ada orang ritual pesugihan di tempat ini. Bagi kalian para penonton video ini yang sudah pernah melakukan ritual pesugihan tumbal celana dalam atau daleman di tempat ini dan sudah bisa merasakan hasilnya, maka silakan berbagi cerita pengalaman kalian di bawah komentar video ini, agar nantinya orang-orang yang sedang mengalami masalah ekonomi juga ikuti jejak kalian melakukan ritual pesugihan di tempat ini. Lanjut, di hadapan kita itu ada banyak sekali bekas tusuk dari panggang ayam, dan menjadi bukti bahwa tempat ini banyak yang berhasil setelah melakukan ritual pesugihan menggunakan tumbal celana dalam. Dan di hadapan kita ini merupakan sebuah tempat yang mana nantinya kalian menaruh celana dalam kalian sampai kering. Selain banyak tusuk panggang ayam sebagai bukti banyak orang yang berhasil melakukan pesugihan di tempat ini, ada pula banyak sekali botol-botol dari minyak serimpi, dan ada pula baskom yang terbuat dari plastik yang kemungkinan sebagai wadah atau media mencuci celana dalam yang sudah dipakai selama 1 bulan. Sebenarnya kalau kita mau berpikir dengan jernih, sudah banyak cara agar kehidupan kalian semakin sejahtera, di mana masalah ekonomi saat ini memang benar-benar sedang terpuruk. Mungkin kalian juga bisa merasakan bahwa ekonomi Indonesia saat ini tidak baik-baik saja, yang mana penghasilan negara kita hanya dari pajak kita. Untuk itu selanjutnya kita bertanya-tanya kepada sang juru kunci yang membimbing kita di tempat ini. Pak, itu tadi saat saya lihat area punden basinten nih Pak, Basinari. nggih. Niku kok kuwata bekas-bekas botol minyak, terus Ya. bekas-bekas kembang, Ya, kali bekas tusuk panggang ayam. ya. Apakah ini masih diuri-uri sama masyarakat nih Pak? Masih, Nggih. masih. Terus katanya tadi ada orang-orang dari luar kota Ya. yang jauh Ya, itu datang ke sini nggih, Pak. ya, Niku leres nggih. ya, Terus niki ngapunten nggih, Pak nggih. ya, ya. Tempat ini katanya sangat santer, dibilang tempat penglarisan. Ya, betul. Penglarisan Ya, betul. sama pesugihan. Nah, kalau enggak pesugihan itu enggak Enggak ya? belum pernah saya. Cuma penglaris nggih.
jualan apa. Oh, berarti penglaris dagang. Kayak entah itu makanan, entah itu apa itu. Terus ada juga yang mengatakan sebagai penglaris gawe mbak-mbak purel Ya. sing dodolan Ya, biasalah gitu loh. pukis wonten. Nggih. Ya. Niku fakta. Ya, Oh, berarti mbak-mbak sing biasanya di dunia malam ya, supaya dapat langgan Ya, banyak ya. ritual di sini, Pak. Oh, fakta. Kalau orangnya masuk ke sini membawa kotang atau kaos dalam gitu, taruh di sini, saya pasrahkan dari sini. Gitu. Berarti maksudnya cuma bawa BH doang. Terus Kartu dalam loh tuh, bukan loh, bukan kartu dalam. apa? BH BH atau kaos. kaos dalam. Terus ditaruh di sini. Berarti enggak pakai baju, cuma BH doang enggak. Ya, enggak, biasa pakai baju, biasa semua pakai Cuma baju. membawa BH Ya. BH yang biasanya dipakai gitu. Iya. Belum dicuci. Ya, cuci dulu, Bu. Oh, terserah ya, Pak ya. Pokoknya bersih lah pokoknya. Bersih. Dari rumah sudah membawa, sudah persiapan. Dibawa ke sini, saya taruh situ kalau pasrahkan saya. Terus apakah banyak yang sukses ibaratnya terkabul? Ya, Nggih. ya, banyak itu. Terus kalau orang-orang yang memang sudah pernah melakukan ritual di sini, Ya, terus memang benar-benar sukses, berhasil, apa yang diinginkan sudah tercapai, ya, apakah mereka itu datang ke sini lagi? iya. Biasanya Dari dulu kan gini Pak Mas ya. Kalau sudah sukses, nggih. baru pertama ke sini saya minta lantaran dari sini supaya saya kerja saya sukses. Besok kalau sukses saya mengeluari niat saya membuat tumpeng. Nah, yang gitu saja. Enggak repot-repot Pak. Berarti punya nadar nggih, Ya. punya nadar di sini. Ya. Dan memang banyak terkabul dan sukses. Ya. Dan untuk kalau memang berhasil hanya membawa tumpeng. Ya. Bukan yang lain nggih, Pak Enggak. ya. Berarti nggak pakai tumbal-tumbalan nggih. Enggak pernah saya. Nah, bagi mungkin para penonton video ini Ya. yang mungkin dari kalangan-kalangan ada yang minat atau yang bekerja di dunia malam, Ya. sepi order atau punya usaha yang lain, baik dunia hitam maupun dunia putih nggih. Ya. Bisa datang ke sini minta lantaran atau apa ya namanya, kalau bahasa Indonesianya itu apa, Pak? Sebagai media alam. nggih, supaya tercapai di punden mana ini? Sinari Dungdowo. Mbah Sinari, dan bersama langsung apa ya? Dibimbing sama Bapak Juru Kunci sinten? Tamiran. Bapak Tamiran. Jadi ritualnya itu hanya membawa BH nggih, Pak nggih? Iya. Terus dia ditaruh sini. Iya, nanti enggak ya dibawa pulang lagi dipakai setelah malam. Berarti langsung dibiarkan ya? semalam. Ya biar semalam, kalau sudah pagi saya ambil, saya kasih orangnya di mana. Kalau orang di Bojonegoro ya sana, nanti saya diberi nomor HP, saya miss call, langsung saya suruh sini di warung mana. Itu saya sudah persiapan, saya bungkus kresek putih. Enggak pakai kain putih enggak? Kresek putih atau kresek hitam, nanti saya kasih. Gitu saja semua. Untuk biasanya mohon maaf ya, Ya. kebanyakan biasanya penonton itu tanya maharnya berapa? Enggak, saya enggak minta mahar. Oh, enggak minta mahar, seikhlasnya. Saya lahir badan ikhlasnya. Saya enggak berbatas, enggak minta batasan enggak. Enggak. Enak saya kelas ya, Pak. Seikhlasnya memang. Wah, betul ini. Biasanya kalau Kelasnya tambah dibimbing, Nah, ngoten. kalau kalian mau dibimbing sama Pak Juru Kunci dan beliau memang tidak mentarget maharnya, memang beliau membantu seikhlasnya. Biasanya loh ya, biasanya Ya. memang tempat penglaris atau tempat
pesugihan atau dan semacamnya itu memang betul-betul fakta dan memang terbukti nyata. Nah, jadi ini menurut penuturan Bapak Juru Kunci memang betul-betul terbukti nggih. Ya. Nah, Ini biasanya ini Pak, untuk mantranya biasanya kan membawa BH apakah dibacain mantra atau doa-doa gimana? ya, kalau saya dipasrahin orangnya ya, orang datang, Mbah saya minta tolong, ini saya ingin badan saya laris lancar banyak rezeki gitu. Lalu saya taruh di atasnya, saya mantrain doa-doa gitu. Itu doa apa itu Pak? Ya doa Bismillah, Oh, Fatihah, sak lengkapnya. oh selengkapnya. Nanti saya doain terakhir. Saya nggak pakai, kalau itu nggak pakai apa namanya, menyan, nggak pakai menyan, cuma dupa itu pakai. Ya. Kalau dupa kan harum. Ya betul kan, apalagi ini kan di hutan sih Pak. Ya, Kan bau dupa itu kan bisa menghilangkan nyamuk juga. betul. Nah itulah penjelasan dari Bapak sinten? Tamiran. Bapak Tamiran sang juru kunci. Selanjutnya kita akan nanti melihat sendang watu Bayang. bayang.